Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Mari kita saksikan bersama. Penerapan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah tentang pembuktian identitas trigonometri dan permasalahan nyata menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Masih ingatkah tentang rumus jumlah dan selisih sinus kosinus? Kita masih. Mari kita lihat bagian pertama. Sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin A plus B per 2 cos A min B per 2. Bisa dilihat ya, kodenya S plus S 2SC. Kemudian sin A min sin B sama dengan 2 cos A plus B dikali sin A min B per 2. S min S sama dengan 2CS. Kemudian, cos A plus cos B sama dengan 2 cos A plus B per 2 dikali dengan cos A min B per 2. Kodenya adalah C plus C sama dengan 2CC. Kemudian, cos A min cos B sama dengan min 2 sin A plus B per 2 dikali sin A min B per 2. Kodenya C min C sama dengan min 2 SS. Bahasan pertama mengenai identitas trigonometri yang menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Pada soal, diminta untuk membuktikan bahwa cos 6 theta min cos 4 theta dibagi dengan sin 6 theta ditambah sin 4 theta sama dengan min tan theta. Mari kita membahasnya. Cos 6 theta dikurang cos 4 theta dibagi dengan sin 6 theta ditambah sin 4 theta. Untuk membuktikan, ruas kiri harus disamakan dengan ruas kanan ataupun sebaliknya. Tapi dalam pembuktian identitas trigonometri tidak boleh dijalankan dua-duanya. Jadi harus salah satunya. Jadi kita ingin membuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. C min C, kodenya adalah C min C berarti min 2 S. Kemudian di sini sin setengah. Kemudian 1 ditambah sudutnya yang 6 theta ditambah 4 theta. Kemudian satunya 6 theta dikurang 4 theta. Dibagi dengan S plus S. Kodenya adalah 2SC. S adalah untuk sin, C untuk cos. Ini juga sama, setengah. Kemudian sudutnya yang 1 ditambah, ya ini ditambah dengan 4 theta. Jadi 6 theta ditambah 4 theta kali 6 theta dikurang 4 theta. Seperti ini. Jika dilihat ada bentuk yang sama, maka kita hilangkan. 2 dengan 2, kemudian sin setengah 6 theta ditambah 4 theta. Sebelum kita hitung, boleh langsung dihilangkan karena bentuknya sudah sama. Kemudian menyisakan minus sin setengah dikali 2 theta dibagi dengan cos setengah dikali 2 theta. Ini 2 theta dengan 2 theta tidak boleh dicoret ya. Langkah yang harus kita ambil adalah, karena ini sudut, jadi sin theta dibagi dengan cos theta, maka hasilnya adalah min tan theta. Jadi terbukti ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh berikutnya, buktikan bahwa dalam segitiga ABC berlaku sin A ditambah sin B dikurang sin C sama dengan 4 sin A per 2 sin B per 2 dikali dengan cos C per 2. Mari kita lihat pembahasannya. Pada segitiga ABC berarti diketahui bahwa A plus B dan plus C sama dengan 180 derajat. Ya, ini rumusan untuk segitiga.
Kemudian, karena kondisinya ada A, ada B, dan ada C, maka salah satu unsurnya kita rubah, yaitu C sama dengan 180 derajat min A plus B. Kemudian, kita berikan fungsi sinus, karena pertanyaan atau yang mau kita buktikan adalah tentang fungsi sinus. Berarti sin C sama dengan sin A plus B. Lalu ubah sin C yang ada di sini dengan sin A plus B. Seperti ini. Kemudian, masih ingatkah tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut? Yaitu, rumusan untuk sin A plus B adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Kemudian, lakukan dikumpulkan sin A ditambah sin A cos B ditambah sin B ditambah cos A sin B. Nah, lalu keluarkan bagian yang sama, yaitu sin A, kita buat menjadi 1 plus cos B ditambah sin B dikali dengan 1 plus cos A. Kita lanjutkan. Untuk sin A dikali 1 plus cos B ditambah sin B dikali dengan 1 plus cos A. Lakukan perubahan bentuk sehingga nanti kita akan ketemu dengan cos. Ya, sin A kalau tidak bisa dirubah kemana-mana lagi berarti ada hubungannya dengan sudut rangkap. Sudut rangkap dari sin A adalah 2 sin setengah A dikali cos setengah A. Kemudian 1 plus cos B, ini pun sudut rangkap. Sudut rangkap 1 plus cos B itu ambil yang cos. Maka kita akan dapatkan dia adalah 2 cos kuadrat dari setengah B. Ditambah sin B juga berlaku yang sama. Jadi 2 sin setengah B dikali cos setengah B dikali dengan 2 cos kuadrat setengah A. Kemudian kita kalikan 4 sin setengah A dikali cos setengah A dikali dengan cos kuadrat setengah B. Ditambah 4 sin setengah B dikali cos setengah B dikali cos kuadrat dari setengah A. Kemudian, kita lakukan sifat distributifnya. Kita cari bagian yang sama, 4 dengan 4. Kemudian cos. Di sini juga ada cos ya, cos kuadrat. Kemudian di sini ada cos B juga. Jadi, yang kita letakkan di luar kurung adalah cos setengah A dikali cos setengah B. Kemudian, kita letakkan di dalam kurung adalah sin setengah A dikali dengan cos setengah B ditambah cos setengah A dikali dengan sin setengah B. Sama dengan 4 cos setengah A dikali cos setengah B. Nah, kalau kalian perhatikan, ada sin cos, sin dengan sudutnya ada 2 setengah A dengan setengah B. Maka kita tuliskan sin setengah A ditambah dengan setengah B. Seperti ini. Kita lanjut di slide berikutnya. Mari kita lanjutkan. Tadi sampai dengan 4 cos setengah A dikali dengan cos setengah B. Kemudian dikalikan dengan sin setengah A plus B. Jika diperhatikan, A plus B di bagian awal sudah tertera bahwa A plus B itu adalah 180 minus C. 180 derajat minus C. Maka kita kalikan
180 derajat dikali dengan setengah akan menghasilkan 90 derajat min C. Ada yang masih ingat dengan perubahan bentuk ketika mendapatkan 90 derajat min? Ya, fungsinya berubah. Dari sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tan berubah jadi kotan, kotan berubah jadi tan. Maka kita akan dapatkan, ini ada bagian setengah ya di sini, C dikali setengah C. Sehingga kita akan memperoleh 4 cos setengah A dikali cos setengah B dikali cos setengah C. Sehingga jika ruas kanan tertulis A per 2, itu artinya sama dengan setengah A. Kemudian ini juga B per 2. Dan ini cos C per 2. Jadi terbukti ya. Contoh permasalahan nyata yang menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus memang terbatas. Ini Ibu ambil dari sumber di internet mengenai usia stalagmit. Jadi ada fungsi yang menyatakan pertumbuhan stalagmit suatu gua kapur dalam satuan meter. T, A, T kecil sama dengan E ini bilangan Euler ya, 2 pangkat 2 cos A plus T per 2 dikali dengan sin A min T per 2. Jika A menyatakan usia stalagmit dalam satuan tahun dan T menyatakan lamanya tetesan air yang juga dalam satuan tahun, maka tinggi stalagmit yang berusia 150 tahun dan A telah ditetesi air selama 30 tahun adalah, mari kita bahas satu persatu ya. Diketahui tadi fungsinya adalah T, A, T dengan Euler, kemudian pangkat 2 cos A plus T per 2 dikali dengan sin A min T per 2. Dengan A-nya tadi adalah usia stalagmit, yaitu 150 tahun. Dengan T adalah tetesan air, yaitu selama 30 tahun. Maka bentuk T, A, T ini bisa kita ubah. Bentuknya adalah 2CS. Ini seperti bentuk jumlah dan sisi sinus kosinus bagian yang S min S. Berarti kita harus rubah menjadi sin A ditambah T dikurang sin A min T. Sehingga kita akan memperoleh sin 150 ditambah 30 dikurang sin 150 dikurang 30. Ini akan menjadi E pangkat sin 180 dikurang sin 120. Nah, karena bentuknya sin 180 itu adalah 0 dan sin 120 adalah setengah akar 3, maka akan menghasilkan bilangan Euler minus E pangkat minus setengah akar 3. Mengenai hasilnya, kita akan coba hitung dengan kalkulator GeoGebra. Ya, bilangan Euler E dipangkatkan min sin 120 derajat adalah nilainya setara dengan 0,559556270079. Ya, ini hasil dari perhitungan di kalkulator GeoGebra. Lanjutkan ke permasalahan berikutnya. Semisal ada persoalan pertambahan percepatan suatu dinamo listrik dalam satuan meter per second kuadrat dinyatakan dalam fungsi berikut. Fungsi A
alfa, omega sama dengan sin alfa dikali cos omega dikali cos alfa sin omega. Maka pertambahan percepatan dinamo ketika alfa sama dengan 45 derajat dan omega sama dengan 15 derajat adalah, kita bahas ya. Jadi alfa, omega sama dengan sin alfa dikali cos omega cos alfa sin omega. Kemudian SC berarti setengah S sin ditambah sin alfa min omega, kemudian dikali CS berarti setengah S sin alfa plus omega dikurang sin alfa min omega, seperti ini. Setengah dikali setengah, 1/4, kemudian alfanya tadi nilainya adalah 45 derajat ditambah 15 derajat ditambah sin 45 derajat dikurang 15 derajat, kemudian ini dikalikan dengan sin 45 derajat ditambah 15 derajat dikurang sin 45 derajat dikurang 15 derajat. Ini. Kemudian kita lakukan perhitungannya. Sin 60 derajat ditambah sin 20 derajat dikalikan dengan sin 60 derajat dikurang sin 30 derajat. Ya, ini akan menghasilkan sin 60 berarti sin kuadrat 60 derajat dikurang sin kuadrat 30 derajat. Sehingga akan diperoleh setengah akar 3 dikuadratkan dikurang setengah dikuadratkan. Menghasilkan 3/4 dikurang 1/4. 1/4 dikali 2/4 berarti 1/2 ya, hasilnya adalah 1/8. Nih, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk video pembelajaran kali ini yang berisi tentang penerapan jumlah dan sisi sinus-kosinus. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.